Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan haleluya. Malam hari ini saudara siap dong untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Buat hari yang Tuhan beri kebaikannya di hidup kita. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya tahu bahwa setiap kita masih ada dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Kita percaya bahwa hari-hari ke depan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama yang siap memuji Tuhan. Katakan sekarang. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang buat Tuhan kita yang baik. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan selalu diberikan buat hidup kita. Katakan amin. Kalau kita katakan tidak berkesudahan. Bilang kiri kanan saudara, tidak berkesudahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Memberkati kita, yang mengasihi kita ya. Dia yang menolong kita, dia yang menyertai kita. Katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat dua tangan, katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sebab semua yang kami akui, itulah yang kami percayai. Penyertaan-Mu di hidup kami, anugerah-Mu melimpah, katakan amin. Kami bersyukur Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi-Mu kami percaya. Mari aku sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. tunjuk kiri kanan, bilang kamu Kamu diberkati, ya, katakan kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. katakan kita diberkati, Kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya, anugerah-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ya dan amin. Kami temukan Engkau yang setia di hidup kami. Dan untuk itu kami mau akui Tuhan baik. Tuhan sangat baik bagi kami. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Tiada pernah ku ragukan janji-Mu di dalam hidupku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu di hidupku. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu.
Kami selalu percaya. Mari aku sama-sama. Tiada pernah ku ragukan janjimu di dalam hidupku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu di hidupku. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Mari yang bersyukur angkat dua tangan kita. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, syukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, syukur padamu. Boleh sekali katakan kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Oh, selalu bersyukur kepadamu Bapa dalam segala keadaan kami mau katakan Engkau baik, sangat baik, teramat baik di hidupku. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu, Kau yang setia. Oh, selalu menyatakan, menunjukkan kasih setiamu bagi kami.
tiada berubah, tiada berkesudahan, kasih-Mu abad. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami, oh Tuhan, Kau yang layak, Kau disembah, Kau dimuliakan, hanya Engkau Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang disembah, Kau yang disembah, hanya Engkau. Buat segala yang telah kami alami, yang kami telah terima. Sebab firman Allah berkata, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Bapakku yang baik, teramat baik. Hari-hari hidup kami, bahkan tahun-tahun kehidupan kami, Tuhan mengenyangkan, memengkotai kehidupan kami dengan kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Masa-masa yang sulit yang kami telah lewati, bahkan yang sedang kami jalani hari-hari ini, namun iman kami tidak akan pernah goyah, karena janji-Mu bahwa Engkau Allah yang bertindak, bahwa Engkau Allah yang memegang, bahwa Engkau Allah yang menopang setiap kami, meneguhkan hati setiap kami. Dan kami mau memperkatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang pernah gagal setiap janji Tuhan di hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa di hidup kami. Tuhan, aku berdoa, kami nyatakan malam hari ini, kami nyatakan Tuhan, kuasa-Mu melingkupi hidup setiap kami. Tuhan, malam hari ini kami nyatakan kuasa-Mu melawat setiap kami. Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Dan kami nyatakan di hadirat-Mu ada mujizat yang sedang terjadi. Dan malam hari ini kami nyatakan Tuhan, di hadirat-Mu kami terima. Kami terima mujizat dan kemenangan kuasa-Mu di hidup kami. Rasa karabata kalalala. Kuria Shandala Batak. Mari saya mengajak saudara yang di waktu-waktu ini saudara sedang menghadapi persoalan, pergumulan. Namun satu hal, ada kabar baik bagi hidup setiap kita, bahwa engkau tidak sendiri, bahwa ada satu pribadi yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Tuhan pengharapan kami. Kora shandala masoria sera makara masor. Kiria shandala masoria sarala. Mari angkat dua tanganmu. Kuria sandala makara masoria so. Kiria sandala matak
sanda. Kiria sanda la 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 makala la masola ya sedi. Shakala la mata kala la la mala. Kiria la la masanda, buka hati saudara. Buka hatimu, rasyanda la la mata kala la masanda la. Go ya shanda la la boya sena. Gloria sanda la la mata kala la la. Gloria la la mata. Apapun keadaan hidup kami, yang kami tahu, yang kami percaya, yang kami yakini bahwa Engkau baik, bahwa Engkau sungguh baik. Oh Bapa dalam hidup setiap kami Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hujan bagimu terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan lembut katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari yang bersyukur. Aku mau selalu Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Selalu setia, tiada berubah untuk selamanya. Anugerah-Mu demi anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Bahkan yang kami tahu, kebajikan, kemurahan-Mu selalu ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk malam hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan satu pribadi yang mengasihi kami.
dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Allah yang menyatakan pertolongan-Mu tepat dan indah pada waktunya bagi kami yang berseru. Pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena hadirat terus melawat hidup kami. Hadirat-Mu akan terus melawat hidup kami. Kami mau terus berjalan dalam pengharapan kami. Dan kami akan melihat janji-janji-Mu sedang digenapi di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Boleh angkat dua tangan kita. Ambil waktu sejenak 1 menit saja. Mari sekali lagi kita bersyukur. Angkat suara saudara. Saudara yang mau berdoa, mari lakukan dengan iman. Saudara yang mau bersyukur, nyatakan dengan kesungguhan hati. Kita percaya bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Korashakanda kala mata sandala, kuria sandala mata kala, korasheba baba, sandala mata kala bakala. Terima kasih Abba. Oh Bapa, kami bersyukur. Abba, terima kasih. Oh terima kasih. Kami bersyukur menyembah-Mu dengan senang hatiku. Kami tahu Engkau disenangkan. Kami tahu Engkau Tuhan yang disukakan lewat pujian dan penyembahan yang lahir dari hati, dari hidup yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk lawatan, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu yang Kau nyatakan di hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom GBI Tanjung Duren. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di ibadah PPW-Net hari ini. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya saudara semua tetap dipenuhi sukacita daripada Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah saudara, tema Natal kita di tahun ini adalah Keep Moving. Nah, dari tema ini saya pribadi mendapatkan impresi bahwa Tuhan mau kita semua tetap melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Walaupun selama 8 bulan ini kita ngalamin situasi yang gak enak. Tuhan mau supaya kita jangan melambat, apalagi kita sampai berhenti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah saudara, untuk kita bisa bergerak, keep moving ya saudara, untuk kita bisa bergerak, kita butuh yang namanya motivasi. Nah hari ini saya akan sharingkan tentang motivasi saudara. Motivasi itu sendiri adalah kekuatan atau energi yang dapat menimbulkan persistensi dan antusiasme dalam melakukan suatu kegiatan. Ada dua hal saudara yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu persistensi dan antusiasme. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita butuh motivasi. Nah, motivasi itu sendiri bisa menimbulkan persistensi dan antusiasme. Persistensi kita bicara soal kegigihan, soal endurance, daya tahan. Antusiasme kita bicara soal gairah, semangat, dorongan, passion. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu, sehingga kita ingin melakukan sesuatu. Kita coba buka ayat firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Saudara boleh baca masing-masing di rumah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Ini Paulus yang bicara, saudara ya, dalam suratnya untuk jemaat di Filipi. Seolah-olah kalau kita baca ayat ini, kita menangkap bahwa Paulus sedang bergerak, ya saudara ya. Paulus sedang bergerak, sedang melakukan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Dia bilang sih memang, dia belum sempurna, saudara. Di ayat 13 yang awal, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus juga merasa, aku belum sepenuhnya sempurna dalam melakukan ini. Tetapi, apa yang Paulus lakukan di sini, dia sedang berlari, saudara. Dia sedang bergerak untuk mencapai satu tujuan. Sebelum kita masuk ke ayat ini, kita bahas lebih jauh, saya mau kasih sebuah perumpamaan, sebuah gambaran, supaya kita bisa lebih mengerti tentang motivasi, saudara. Ya. Sebagai contoh, kita mau pergi ke suatu restoran ya, saudara, untuk misalkan ya, katakanlah untuk makan malam gitu, saudara. Kita mau pergi ke satu restoran Jepang lah, restoran Jepang untuk makan malam gitu ya, saudara ya. Goalnya, kita coba pelajari ya, saudara, ini contoh kasus gitu, saudara. Goalnya, kita mau makan. Betul ya, saudara ya? Goalnya kita mau makan. Mau makan, lebih spesifik, makanan Jepang gitu ya. Actionnya, kita pergi ke restoran Jepang. Nah, motivasinya, menurut saudara apa? Motivasinya bisa banyak nih, saudara ya. Bisa karena kita lapar, bisa karena kita lagi ngidam makanan Jepang, gitu kan misalnya. Bisa juga karena dorongan dari teman kita, ya, rekomendasi dari teman kita misalnya. Atau juga mungkin lagi ada diskon, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut melatar belakangi kita bergerak, melatar belakangi kita pergi ke restoran tersebut, dan akhirnya kita makan di sana, saudara. Yuk kita coba lihat di ayat tadi, kenapa Paulus bisa melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan dia bisa berlari-lari untuk mencapai tujuan ilahi, saudara. Kita lihat dari ayat 10, Filipi 3 ayat yang ke-10, kita mundur sedikit, saudara. Dikatakan di ayat 10 seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, di ayat 13-14 tadi yang kita baca di awal, saudara, itu kita lihat bahwa itu adalah goalnya Paulus, actionnya Paulus. Ya, ada 3 hal tadi, saudara, yang saya bisa tangkap ya di sini ya. Pertama, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Yang kedua, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dan yang ketiga, dia berlari-lari. Ya, melupakan apa yang di belakang, saudara. Ya, jelas sekali kita perlu sekarang-sekarang ini kita nggak bisa terlalu lihat ke belakang, saudara. Mungkin sebelum 8 bulan ini situasi jauh berbeda dengan sekarang. Sekarang ya sekarang, saudara. Ya ibarat kalau kita mengemudi gitu ya, saudara. Kalau saudara di sini bawa mobil atau bawa motor, kan kita nggak bisa, saudara. Sebentar-sebentar kita lihat spion, sebentar-sebentar kita lihat belakang. Mana lebih banyak saudara lihat ke depan atau lihat ke spion, saudara? Pastikan kita lebih banyak lihat ke depan. Mungkin sesekali kita perlu lihat spion untuk lihat ke belakang, introspeksi diri. Tapi fokus utamanya sebetulnya adalah apa yang ada di depan, saudara. Nah, hari-hari ini kita harus bisa menerima bahwa ya kita hidup dengan keadaan new normal, saudara. Ada hal-hal yang memang bergeser, berubah. Ya. Mari, yuk kita tanggalkan apa yang ada di belakang. Dosa, kehidupan lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, atau intimidasi, atau segala sesuatu yang membuat kita merasa mengasihani diri kita. Ya coba keadaannya kayak dulu. Ya coba kayak tahun lalu. Ya coba kayak beberapa bulan lalu. Saya sudah pernah merancangkan bahwa 2020 saya akan lakukan ini dan itu. Saudara, cukup sampai di sana. Yuk mari kita arahkan ke situasi sekarang, saudara. Karena kenapa? Kalau kita terus memikirkan apa yang ada di belakang, itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Kita nggak akan gerak kalau kita terus berpikir bahwa coba kayak begini, coba kayak begitu. Kita nggak akan gerak, saudara. Nah, makanya Paulus bilang, lupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang
di hadapanku. Berani menghadapi situasi, saudara. Nah, ini juga kadang-kadang kita sulit ya. Kalau kita ngomong begini ya. Kita cenderung kalau kita hadapin sesuatu yang sulit, ya kita cenderung untuk ya nggak berani hadapin, saudara. Gesekan kita nggak berani hadapin. Ya, situasi yang sulit dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita cenderung ya kalau bisa yang ada jalan yang lebih gampang, saya pilih yang lebih gampang deh. Padahal kadangkala di tengah situasi yang sulit, Tuhan bisa ajarin kita. Lewat masalah, Tuhan bisa ajarin kita. Kita bisa dapetin sesuatu lewat kalau kita menghadapi suatu masalah, saudara. Nah, yang ketiga berlari-lari. Saya nangkep nih kalau saya dengar kata berlari-lari, saudara ya, itu suatu kata yang sangat aktif ya, saudara ya. Bukan cuma sekedar berjalan. Ya maksudnya bukan cuman ya udah deh jalanin aja lah tahun ini. Ya udahlah jalanin aja, saya nggak tahu mau kemana gitu ya. Tapi benar-benar berlari-lari, saudara. Aktif, ya. Yang namanya lari itu pasti konsumsi energi lebih besar, saudara ya, daripada cuma sekedar jalan. Aktif, saudara. Lari-lari. Untuk apa sih? Mencapai, memperoleh hadiah. Nah, bagi Paulus, hadiahnya itu adalah panggilan surgawi. Berbahagia sekali, saudara, kalau kita hidup dalam panggilan Allah. Saya percaya kita semua boleh menganggap panggilan surgawi itu sebuah hadiah ya, saudara ya. Hadiah bukan cuman yang kita pikirkan hidup nyaman, berkat, ya, sukacita. Mungkin bukan cuman itu, saudara. Kita harus bisa menangkap lebih dalam bahwa hadiah yang sesungguhnya itu adalah kalau kita boleh dikasih panggilan surgawi daripada Tuhan. Kita masuk ke ayat 10 yang tadi, saudara. Kenapa Paulus bisa melupakan apa yang di belakang, berani menghadap apa yang ada di depan, dan dia bisa berlari, saudara. Ternyata inilah motivasinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Saya bagi 3 hal lagi, saudara, di sini. Yang pertama, motivasi Paulus adalah untuk mengenal Tuhan. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh kita mau mengenal Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan? Mungkin kita berpikir begini, saya kayaknya udah kenal Tuhan deh. Udah 20 tahun saya Kristen, mungkin saya udah puluhan tahun melayani. Kayaknya saya udah kenal Tuhan. Saudara, saya mau katakan sama kita semua, termasuk sama diri saya sendiri. Hari ini, kalau kita belajar mengenal Tuhan, saudara akan lebih kenal Tuhan daripada kemarin. Kalau besok kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi, besok kita akan lebih mengenal Tuhan daripada hari ini. Pengenalan akan Tuhan seumur hidup, saudara. Hari lepas hari. Jangan pernah kita merasa cukup mengenal Tuhan. Nah, Paulus punya dorongan di dalam hatinya, aku belum cukup mengenal Tuhan. Aku pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Aku pengen tahu isi hati Tuhan seperti apa. Apa yang Tuhan kehendaki benar-benar. Aku pengen mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mau mengenal Tuhan, saudara? Yang pertama jelas kita harus buka hati. Kita nggak mungkin kalau kita tutup hati gitu ya, kita mau mengenal seseorang, kita nggak pernah buka hati, kita nggak akan pernah bisa mengenal orang itu, saudara. Yang pertama kita harus buka hati, buka diri. Supaya apa? Supaya kita bisa diajar. Ya, namanya pengenalan itu proses belajar loh, saudara. Ya, proses belajar. Buka hati, kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan bisa bicara sama kita. Kalau kita tutup hati, ya kadang Tuhan bicara kita nggak dengar. Tuhan bicara ya kadang kita abaikan begitu saja, saudara. Pengenalan akan Tuhan bukan berbicara soal pelayanan, bukan soal gereja saja, saudara. Tapi pengenalan akan Tuhan itu memang sifatnya lebih pribadi, saudara. Dari hati ke hati. Apakah kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi? Cara mengenal Tuhan setiap orang tuh bisa beda-beda, saudara. Saya mengenal sosok Tuhan secara demikian. Mungkin orang lain mengenal sosok Tuhan dengan cara yang berbeda, saudara. That's why pengenalan akan Tuhan nggak bisa secara rame-rame, saudara. Itu butuh pengalaman pribadi, saudara. Kita harus bisa buka hati. Relakan diri kita untuk diajar sama Tuhan.
Kalau kita nggak pernah diajar, saudara, kita nggak pernah tahu apa sih yang menurut Tuhan itu baik, apa sih yang menurut Tuhan itu benar, apa sih yang Dia mau. Kita nggak akan pernah bisa tahu, saudara, kalau kita mengeraskan hati, kita nggak pernah mau diajar. Yang kedua, saudara, persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini agak nggak enak nih, saudara. Paulus punya motivasi setelah mengenal Tuhan, dia juga pengen punya persekutuan sama Tuhan dalam penderitaannya. Ini saya dengar juga agak-agak, gimana gitu ya. Mungkin kalau persekutuan sama Tuhan dalam sukacita gitu ya, persekutuan sama Tuhan dalam kehidupan yang diberkati, persekutuan dengan Tuhan dengan damai sejahtera gitu ya, mungkin itu lebih enak gitu ya, saudara ya. Dengan kasih yang berlimpah-limpah. Tapi di sini Paulus berkata persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaannya. Dia kayak seolah-olah rela gitu ya, saudara, rela dan sengaja mengejar persekutuan bersama dengan Tuhan, sekalipun dia tahu ada penderitaan yang dia harus hadapi. Kita mau nggak, saudara, kita pikul salib sama-sama Tuhan? Atau mungkin kita percaya sama Tuhan, ya udahlah, yang pikul salib Tuhan, saya terima enaknya aja. Kan saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu lakukan ini dan itu, saya cukup ya hidup baik lah, nggak usah buat yang aneh-aneh. Yang penting hidup saya baik, lempeng-lempeng aja, nggak usah terlalu ribet gitu ya, saudara. Paulus berkata, aku pengen punya persekutuan sama Tuhan dalam penderitaannya. Jadi Paulus tuh bisa merasakan Yesus itu rela berkorban buat manusia. Yesus itu mengasihi manusia. Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga dia rela untuk menderita. Ini kita ngomong menderita, kita bukan ngomong kita harus mati gitu ya bagi seseorang, enggak, bukan seperti itu, saudara. Tapi maksudnya adalah, maukah kita membagikan hidup kita untuk orang lain, saudara? Ya, Tuhan Yesus hidupnya jelas, saudara ya. Apa yang dia lakukan di muka bumi ini, itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia lakukan kehendak Bapa, dan dia lakukan untuk orang lain, saudara. Dia sembuhkan orang, ya, dia pulihkan orang lumpuh, bangkitkan orang mati, ya. Dia mengampuni dosa. Semua yang dia lakukan, semuanya untuk jiwa-jiwa, saudara. Dia lakukan semuanya, tidak ada satupun yang untuk dirinya sendiri. Nah, Paulus sadar betul bahwa kalau dia mau bergerak, dia harus punya motivasi, saya mau bersekutu sama Tuhan dalam penderitaan. Bukan cuma mau berkat-berkatnya, bukan cuma mau yang enak-enak, ya. Saudara, saya percaya kok, ikut Tuhan itu enak. Ikut Tuhan itu diberkati. Saya percaya akan hal itu. That's why kita nggak perlu terlalu fokus ke sana, saudara. Karena kita sudah yakin dan percaya, kita pasti diberkati. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Saudara tidak perlu khawatir akan berkat Tuhan. Aduh, saya diberkati nggak ya tahun ini? Aduh, gimana ya tahun depan 2021? Saudara nggak perlu khawatir akan hal itu. Kita pasti diberkati Tuhan. Ayo kita lebih fokus sama Tuhan mau lakukan apa ya? Tuhan mau saya lakukan apa ya? Persekutuan dalam penderitaannya. Mau pikul salib? Tadi saya udah sempat mention nih, saudara ya. Jangan-jangan kita ikut Tuhan, ya Tuhan aja deh yang pikul salib. Sayanya nggak usah. Saudara, Tuhan aja bilang, barang siapa mau jadi muridku, harus apa? Sangkal diri dan pikul salib, saudara. Ayo, kita sama-sama pikul salib. Ya. Pikul salib bukan cuman berbicara soal menderita gitu ya, nggak enak. Enggak, bukan cuman sekedar itu, saudara. Tapi mau nggak kita menanggung satu beban ya, bersama dengan Tuhan nih. Kita kan pikul salib nggak sendiri, saudara. Mau nggak kita sama-sama menanggung satu beban ya, yang lebih, beban yang ekstra, karena kita mengasihi Tuhan. Itulah kita pikul salib. Yang terakhir, serupa dengan Dia. Setelah kita mengenal Dia,
persekutuan dalam penderitaannya. Dan Paulus katakan yang ketiga, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Motivasi ketiga, Paulus tuh pengen ternyata. Dia pengen dia serupa sama Tuhan. Dia serupa sama Tuhan Yesus. Dia mau, dia berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi seperti Yesus. Baik secara karakter, cara berpikir, hati, kehendak, gaya hidup. Dia berpikir, bagaimana caranya saya serupa sama Tuhan Yesus. Nah, ini juga penting, saudara. Kadang kita ikut Tuhan, tapi kita nggak mau diajar supaya kita serupa sama Tuhan. Kalau kita ngomong visi gereja kita menjadi pribadi berkarakter Kristus, penuh kasih dan berdampak, saudara. Kita mau nggak diajar sama Tuhan untuk sama-sama punya karakter Kristus dan serupa sama Tuhan? Nah, karena motivasi tersebut, akhirnya Paulus memutuskan. Ini ayat 10 ya, saudara, yang tadi ayat 10 sebelumnya baru dia bicara di ayat 13. Baru dia bisa berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu hadiah, panggilan surgawi. Saudara, kalau kita mau bergerak nih sungguh-sungguh, kita harus bisa punya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Mungkin selama ini motivasi kita masih banyak lah yang lain-lain gitu ya, saudara ya. Motivasi kita mungkin ada juga yang belum tulus. Ada juga yang motivasinya lebih banyak soal pribadinya. Atau mungkin motivasinya ingin dikenal orang, ingin jabatan. Dan lain sebagainya, saudara. Tapi kita belajar dari Paulus hari ini, simple kok. Bagaimana kita punya motivasi ngikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Yang pertama, kita mau kenal Tuhan. Yang kedua, kita berani untuk bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Yang ketiga, saya mau jadi serupa sama Tuhan. That's it. That's why, kalau kita lakukan itu, kita punya itu, kita bisa bergerak, saudara. Mari kita sama-sama renungkan, apakah ketika kita bekerja, kita bisnis, belajar, studi, ya, pelayanan, ataupun menikah, apakah kita punya motivasi yang benar di sana? Atau jangan-jangan motivasi kita sebenarnya belum benar. Sehingga waktu kita menjalaninya, di tengah-tengah kita bisa kecapean. Kita bisa merasa, aduh kok saya gini-gini aja ya. Aduh saya jenuh, aduh saya capek, saya lelah. Rasanya saya pengen mundur, saya pengen keluar. Ya karena kita belum punya motivasi yang benar di dalam Tuhan. Ayat terakhir, saudara, di Yohanes 21, ayat 15 sampai 18. Kita buka sama-sama. Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Di sini saudara udah pasti tahu ya cerita ini ya, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, yaitu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaannya sama, diulang sampai 3 kali, dan Petrus jawab 3 kali dengan jawaban yang sama, gitu ya saudara ya. Yuk kita baca sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan,
engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Baru setelah itu Yesus menyatakan kepada Petrus, ya, kamu akan benar-benar bisa mengasihi aku. Nah, waktu Yesus tanya pertama kalinya, kedua kalinya, dan ketiga kalinya, Petrus tuh tahu betul, saudara. Dia tahu betul bahwa dia tuh sebenarnya belum bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. 3 kali pertanyaan mengingatkan Petrus, 3 kali dia menyangkal Yesus. Makanya sedih hatinya. Tuhan Yesus sengaja, Tuhan Yesus bukannya jahat sama Petrus, tapi Tuhan Yesus mau mengajar Petrus. Kamu bisa nggak mengasihi aku lebih daripada yang lain? Mungkin di sini dibilang mereka ini, tapi saya percaya Tuhan Yesus ngomong, kamu bisa nggak mengasihi aku lebih dari apapun yang ada di sini, di dunia ini? Lebih dari suamimu, lebih dari istrimu, lebih dari harta bendamu, lebih dari pekerjaanmu, jabatanmu, lebih dari pelayananmu, lebih dari apapun yang ada. Petrus jawab, saudara. Mungkin di sini di dalam bahasa Indonesia kata-katanya sama ya, aku mengasihi engkau. Tapi memang dalam bahasa aslinya, Petrus nggak jawab level yang sama, mengasihi di level yang sama. Ya, pertanyaan Yesus soal agape, kasih yang tanpa syarat benar-benar, saudara, level kasih yang sempurna. Tapi Petrus jawab level kasih yang di bawahnya. Ya, level kasih yang di bawah. Ya Tuhan, seolah-olah begini ya dia jawab ya. Tuhan, engkau tahulah, aku anggap engkau tuh sahabatku. Aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Sampai diulang kali gitu ya, berulang kali. Nah saudara, ini kan seolah-olah nggak menjawab ya saudara, nggak menjawab pertanyaan gitu. Ya Tuhan nanya, kamu bisa nggak mengasihi aku dengan segenap hatimu, lebih daripada apapun? Dijawabnya begini, ya Tuhan, aku mengasihi engkau sahabatku gitu. Ini seolah-olah Petrus tuh nggak berani jawab saudara, karena dia sadar, aduh saya ini belum bisa mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh. Saya udah ikut Tuhan sekian lama, saya kenal pribadinya, tapi kok saya belum bisa ya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tuh Tuhan yang baik saudara. Tuhan cuma jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saya nangkep, dengan kita belajar menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Ini saya nggak berbicara soal jabatan ya saudara ya. Nggak harus gembalaku, nggak harus seorang gembala. Enggak. Tapi ini kita berbicara soal mengasihi jiwa-jiwa ya saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Di sana kita akan bisa belajar, oh ternyata mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati seperti ini rasanya. Nah Tuhan sedang ajar Petrus untuk mengasihi Tuhan secara demikian saudara. Di ayat 18, Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus bagaimana caranya dia akan mati ya saudara ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wow. Ini sih saya bisa merasakan gitu ya saudara ya. Suatu hubungan yang sangat dekat lah saudara. Suatu hubungan yang sangat indah. Kita memang belum sempurna saudara. Saudara belum sempurna, saya pun belum sempurna saudara. Kita mungkin masih banyak kegagalan lah dalam motivasi kita untuk ikut Tuhan. Mungkin masih banyak nyeleweng sana, nyeleweng sini lah saudara. Motivasi kita belum benar-benar 100% tulus, 100% mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau gitu ya saudara. Tuhan ngerti saudara. Tapi kembali lagi di sini Tuhan bertanya sama kita, apakah engkau mau mengasihi aku lebih daripada yang lain?
Sanggupkah saudara kita menjawab sama Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, saya mau. Aku mau mengasihi Engkau. Aku mau belajar Tuhan, bagaimana caranya bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Sekalipun saya masih lemah, saya masih banyak salah, saya masih banyak kurang, tapi saya mau belajar untuk punya motivasi yang benar ikut Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup kembali ke Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi. Kita baca sekali lagi ya saudara ya, supaya fresh lagi. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ajak kita semua saudara, yuk, sekalipun kita belum sempurna, pertama-tama punya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Sebab tanpa motivasi yang benar, kita nggak bisa bergerak dengan benar saudara. Apalagi kita nggak punya motivasi, kita nggak akan bisa bergerak saudara. Ayo punya motivasi, sehingga kita bisa memperoleh hadiah itu saudara, yaitu panggilan surgawi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau boleh mengajar setiap kami Tuhan, untuk punya motivasi Tuhan yang benar di dalam mengikut Engkau Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkau menginginkan setiap kami untuk terus bergerak. Keep moving. Tapi kami percaya Tuhan, bagaimana kami dapat bergerak Tuhan. Kami harus punya motivasi itu Tuhan. Dan motivasi itu kami harus benar Tuhan. Kami tidak boleh bergerak dengan motivasi yang salah. Karena kami akan kecewa. Kami akan lelah. Dan kami bisa mundur Tuhan. Bapa, ajar setiap kami untuk punya motivasi yang benar Tuhan dalam mengikut Engkau. Bukan motivasi-motivasi yang salah, motivasi-motivasi pribadi kami Tuhan. Tapi sungguh kami boleh punya motivasi yang benar, yang tulus Tuhan dalam mengikut Engkau. Biar kami Tuhan boleh juga Engkau ajar semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Untuk boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan di zaman ini ya Bapa. Biar kami boleh lupakan apa yang di belakang kami boleh menghadapkan diri kami kepada apa yang di depan kami Tuhan. Dan kami boleh berlari Tuhan mencapai panggilan surgawi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati terus Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami boleh melalui tahun ini, bahkan kami boleh memasuki tahun yang baru nanti Tuhan. Kami boleh masuk dengan penuh sukacita, penuh semangat Tuhan, antusiasme yang baru Tuhan. Kami boleh terima. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita siap memberi yang terbaik tentunya. Dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami masih boleh mengikuti Tuhan PPW Naik malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh manis Tuhan, yang boleh kami rasakan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Lebih dari apa yang kami rindukan Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala yang terbaik Tuhan kami boleh persembahkan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik,
setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami bisa beraktivitas dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Itu berkat anugerah yang terbaik daripadamu Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan kami menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan, tidak pernah merasakan kelaparan Tuhan, tidak pernah merasakan kekurangan Tuhan. Oh, itu artinya Tuhan Kau telah melihara hidup kami Tuhan. Baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan, kami sedang mengalami Tuhan beban-beban dalam hidup kami Tuhan. Mungkin bagi daging kami itu Tuhan tidak enak Tuhan. Bagi daging kami itu sakit Tuhan. Tapi kami katakan Tuhan, bagi roh kami itu enak Tuhan. Dengan adanya tekanan Tuhan, kami dengan mudah bertemu Tuhan. Dengan adanya tekanan Tuhan, kami dengan mudah Tuhan merasakan hadirat yang datang daripadamu Tuhan. Dengan adanya tekanan Tuhan, iman kami bertumbuh dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak perlu Tuhan melihat mukjizat itu nyata depan mata kami Tuhan. Kami baru percaya padamu Tuhan. Cukup kami rasakan Tuhan firman-Mu yang telah digenapi dalam hidupan kami Tuhan setiap harinya Tuhan. Bahkan setiap pagi Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh kami yang sehat. Masih bisa bernafas dengan lega, itu berkat mukjizat yang terbaik daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan, keadaan kami mungkin saat ini Tuhan sedang mengalami banyak cobaan-cobaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin bagi kami Tuhan sangat berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Tak akan pernah kekurangan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami Tuhan dan berbuah Tuhan, dan dapat berdampak bagi orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan setiap harinya penuh dengan pertobatan Tuhan, dan menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan berkenan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak sedikit pun kami bisa meninggalkan Engkau Tuhan Yesus, karena kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami di luar daripada-Mu Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Karena itu Tuhan kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus setiap detiknya Tuhan. Kami berharap padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus, Paniko Tuhan Yesus beserta 4 wakilnya Tuhan Yesus. Dan Pak Samuel Gunawan Tuhan Yesus, gembala rayon kami Tuhan, dan beserta wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat yang datang daripadamu Tuhan turun dalam kehidupan beliau Tuhan. Tuntun tiap langkah beliau Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Jagai selalu Tuhan tiap langkahnya Tuhan, berilah selalu kesehatan, umur yang panjang pada beliau Tuhan. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam virus penyakit apapun. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Agus Tuhan Yesus beserta keluarganya, dan wakilnya Ko Budi Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Papa rohani kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikanlah kami hati sebagai anak Tuhan, yang mau dididik Tuhan, yang mau ditegur Tuhan. Kami janji Tuhan, jika kami ditegur kami tidak akan lari Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan pelayanan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, teguran itu Tuhan akan mendewasakan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan selalu juga kesehatan Bapa pada beliau Tuhan. Jauhkan beliau juga Tuhan dari segala macam virus penyakit apapun. Jauhkanlah dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan kehidupan beliau di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan beliau dan beserta keluarganya aman dalam pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi Tuhan gerakan-gerakan anarkis Tuhan bagi bangsa kami Tuhan.
Tidak ada lagi Tuhan provokasi Tuhan Yesus yang menebar kebencian, menebar hoax-hoax apapun Tuhan Yesus yang menebar fitnah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hancurkan segala macam roh pemecah belah bagi bangsa kami itu Tuhan Yesus. Bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia-Mu turun dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Jika Engkau janjikan Tuhan, Pentakosta ketiga Tuhan, turun bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah itu terjadi Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan di awan-awan permai Tuhan. Kau dapati bangsa kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kau dapati Tuhan, bangsa kami Tuhan berjalan sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bangsa kami ini adalah bangsa yang kaya Tuhan. Bangsa kami tidak pernah meminjam Tuhan, tetapi bangsa kami memberikan pinjaman bagi banyak bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, COVID-19 ini akan berakhir Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan korban-korban jiwa Tuhan yang terjangkit Tuhan COVID ini Tuhan, tetapi tingkat kesembuhan semakin nyata Tuhan. Akan terus ada tingkat sembuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan, beserta jajaran menterinya Tuhan, dan gubernur kami di Jakarta Tuhan, Pak Anies Baswedan Tuhan. Biarlah Tuhan, pemimpin kami ini adalah pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah pilihan yang terbaik yang telah Kau berikan bagi bangsa kami Tuhan, untuk pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemimpin kami ini adalah pemimpin yang jujur Tuhan, tidak ada yang korupsi Tuhan. Kami patahkan segala macam roh cinta uang itu Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami ini dapat bekerja dengan jujur Tuhan. Bekerja dengan sepenuh hatinya Tuhan untuk membangun bangsa kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasihlah Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Jika bangsa kami sering mengecewakan Engkau Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Seringkali bangsa kami keluar daripada jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami akan menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, kiranya Kau memberkati Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna atas keluarga mereka, atas pekerjaan, atas bisnis, atas studi. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kasih karunia-Mu semakin berlimpah buat setiap orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan sempurna. Haleluya. Amin. Amin.